Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kondisi karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 5 tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kompetensi dasarnya tentang iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar, menunjukkan bukti adanya qada dan qadar, kemudian menunjukkan ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, dan menampilkan perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak hebat, setelah mempelajari materi ini, maka anak-anak diharapkan 1. Mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar. 2. Menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. 3. Mengidentifikasi macam-macam takdir. 4. Mengidentifikasi contoh-contoh takdir. 5. Menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. 6. Mengkomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dan 7. Mengkomunikasikan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak, sekarang kita memasuki tentang pengertian qada. Qada menurut bahasa adalah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Sedangkan pengertian qadar. Qadar secara bahasa adalah mengukur, memberi kadar atau ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Kemudian, tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak hebat, pengertian beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan aturan yang diciptakannya. Dalam memahami pengertian qada dan qadar, harus dilandasi dengan iman dan ilmu yang benar. Karena jika tidak, kita akan terperangkap pada pemahaman yang salah. Misalnya adalah, kita beranggapan bahwa nasib baik dan buruk seseorang telah ditentukan oleh Allah secara pasti. Sehingga, manusia hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki sedikit pun peran dalam menentukan nasibnya. Oleh sebab itu, kita perlu memahaminya secara baik dan benar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, bukti atau dalil kebenaran adanya qada dan qadar terdapat dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khairatu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Anak-anak hebat,
Di bawah ini adalah contoh peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar. Contohnya, Allah berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Ketetapan ini sebagai kodoknya. Untuk mewujudkan kehendaknya tersebut, Allah membekali ciptaannya tersebut dengan akal pikiran. Namun demikian, manusia tetap memiliki kemampuan yang terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan kepadanya. Kemudian terdapat bukti contoh lagi. Misalnya, manusia tidak dapat terbang. Ini merupakan batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Manusia tak bisa melampauinya, kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan suatu alat. Namun akalnya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu dilampaui. Manusia berada di bawah hukum-hukum Allah, sehingga yang kita lakukan juga tidak terlepas dari hukum-hukumnya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ciri-ciri tersebut adalah sabar, tidak putus asa, ikhlas dan tidak takabur, tawakal, dan bekerja keras. Selanjutnya, apa hubungan antara qada dan qadar? Hubungan qada dan qadar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara qada dan qadar ibarat hubungan antara ketentuan-ketentuan rencana Allah SWT dengan pelaksanaan rencana tersebut, atau dengan kata lain, rencana Allah dinyatakan dalam qada, sedangkan pelaksanaannya atau perwujudannya dinamakan qadar atau takdir. Anak-anak ibad, tahukah kalian, para ahli kalam pada abad pertengahan Hijriah sering terlibat dalam sebuah diskusi yang membahas tentang apakah manusia dalam setiap gerakannya berhubungan dengan takdir, ataukah ada kebebasan manusia yang diberikan Allah agar berbuat jelek dan baik, atau apakah manusia selalu dipaksakan dengan kehendak Allah, ataukah manusia diberikan kebebasan menentukan pilihannya sendiri? Jawabannya adalah perpaduan dari keduanya, yaitu antara qada dan qadar. Kemudian macam-macam takdir. Anak-anak ibad, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah atau diusahakan oleh manusia. Sedangkan yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Artinya, takdir itu terjadi berkaitan dengan usaha manusia. Selanjutnya, contoh dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Contoh dari takdir mubram adalah kematian, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh takdir mu'alaq yaitu pandai, sehat, kaya, dan lain sebagainya. Anak-anak ibad, ada beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Perilaku tersebut adalah tabah menghadapi segala ujian dari Allah. Kemudian, tawakal kepada Allah, ikhlas dalam setiap amal ibadahnya, sabar terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, dan ridho terhadap kehendak Allah atas dirinya. Kemudian, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Hikmahnya adalah selalu berkhusnudzon kepada Allah SWT. Kemudian, optimis, yaitu terus berusaha dan pantang menyerah serta bertawakal dalam menggapai suatu cita-cita. Bersikap sabar dalam menghadapi kegagalan atau suatu musibah, mendidik diri untuk memiliki jiwa yang ikhlas dalam menghadapi kenyataan hidup, dan yang terakhir,
melatih diri untuk menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Anak-anak, demikian materi tentang iman kepada qada dan qadar. Dan sebelum akhiri, ada 5 soal dapat kalian kerjakan di buku kalian. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada takdir. 2, jelaskan perbedaan qada dan qadar. 3, tunjukkan bukti adanya qada dan qadar Allah. 4, tunjukkan ciri orang yang beriman kepada takdir. Dan yang terakhir, tulislah contoh perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.